Selamat siang Pak Susno. Kita ketemu lagi di sini. Mmm, beberapa terakhir ini ini kita kembali ke kasus itu ya, Pak, ya? Iya, Perkembangan kasusnya tuh, cukup intens dan, menarik sekali, banyak hal yang menarik, tapi ada satu hal yang, sangat menggelitik buat saya. Saya lihat kemarin di salah satu stasiun TV, Bapak ada menyebutkan satu istilah membunuh mayat. Bagaimana caranya membunuh mayat, Pak? Sedangkan yang namanya mayat itu kan artinya orangnya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, lalu kemudian dibunuh. Gimana itu, Pak? jadi begini, saya sangat tertarik gitu ya dengan satu pertanyaan, apakah dengan informasi yang beredar di publik ya melalui media sosial dan media konvensional, televisi, bahwa Baradae, si tersangka pasal 338 Yunto 55 dan 56 KUHP, mengganti penasihat hukum. Iya, Di bawah penasihat hukum yang baru, dia membuat pengakuan gitu yang berbeda dengan pengakuan yang telah diberikan kepada tim khusus bentukan Kapolri dan juga terbetik bahwa dia mau menjadi justice kolaborator iya. dan juga kepada penasihat hukum yang baru dia telah menceritakan kasusnya yang sebenarnya itu adalah begini. Nah, dia bukan satu-satunya pelaku dalam peristiwa tragedi di rumah Sang Jenderal. Terus, dalam uraian saya terhadap pertanyaan itu, ya bisa saja merubah pasal itu. Tinggal dilihat sejauh mana keterlibatan daripada Barada E. Baradae. Kalau dia terlibatnya setelah ada jenazah, lalu dia diajak untuk mengakui peristiwa itu dia yang menembak Brigadir J atau terjadi tembak menembak dan sebagainya kayak cerita pertama ya. Maka dia terlibat gitu kan, terlibat dan kena pasal 338. Kalau dia ketemunya itu Brigadir J masih hidup gitu. Terus dia tembak. Nah, atau bersama-sama menembak atau ikut serta menembak, ya berarti dia menembak orang kemudian mati. Nah, tetapi kalau dia ikutnya itu dalam pengakuan baru ini yang mungkin berubah, berbeda jauh dengan pengakuan pertama, dia nembak itu diajak oleh seseorang ketemu dengan jenazah Brigadir J sedang geletak seperti ini, kemudian dia disuruh nembak juga. Ya Iya. nembak orang sudah mati kan tidak termasuk di dalam rumusan pasal 338 menghilangkan nyawa Nyawa. orang lain. Lah makanya saya katakan kalau gitu namanya membunuh jenazah. Ya jenazah sudah mati kok, ada orang mati. Beda dengan halnya ketemu Brigadir J masih hidup, dia ikut menembak, maka kena dia dalam pembunuhan. Tapi kalau sudah mati, ikut nembak, ya pasalnya lain. Terus ada lagi pertanyaan waktu itu, apakah Barada ini bisa bebas? Ya saya katakan tergantung, tergantung dengan apa yang dia lakukan. Karena hukum pidana itu menghukum perbuatan. Ya, yang dia lakukan apa? Kalau dia misalnya tidak sama sekali ikut di dalam menembak Brigadir J, baik nembak jenazahnya maupun nembak dia masih hidup, maka dia akan kena pasal lain. Paling banter pasalnya menutupi peristiwa pidana. Karena pertama dia tidak bercerita tentang ini. Mmm. Tapi itulah, itu udah urusannya berita acara yang dibawa ke penuntut, yang dibawa ke sidang. Kita tidak berandai-andai, hanya bisa sepanjang pengetahuan yang kita miliki untuk menganalisa pasal. Dihukum apa tidak,
memberatkan apa tidak, ini tergantung sama sekali kepada hasil penyidikan yang dituangkan di dalam berita acara dan alat bukti yang didapat oleh penyidik. Karena alat bukti itu tidak hanya pengakuan, ada keterangan ahli yang dihasilkan oleh lapor, yang dihasilkan oleh dokter forensik dalam bentuk apa namanya visum et repertum, ada juga keterangan saksi-saksi. Pengakuan ini nomornya justru posisinya paling bawah gitu karena bisa berubah-ubah gitu. Baik Pak, lalu kemarin juga kita ketahui bahwa Baradae ini pada akhirnya mengganti penasehat hukumnya ya Pak. Ya, Lalu disampaikan bahwa Baradae ini akan bertindak sebagai justice kolaborator. Apakah bisa dipastikan Pak, Baradae ini akan diterima sebagai justice kolaborator? saya belum mendengar diterima apa tidak, tetapi kalau mendengar di televisi, kemudian di YouTube ya dan media-media sosial yang lain bahwa terbetik dia sudah meminta kepada penasihat Penasihat hukumnya hukum. yaitu Pak siapa? Diolipa Yumarah, maaf kalau salah sebut, bahwa dia telah memberikan pengakuan yang katanya yang benar, mencabut yang dulu, dan dia bukan satu-satunya pelaku, Ya. dan dia minta dijadikan justice kolaborator dan minta perlindungan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban. Nah, apakah bisa apa tidak? Ini kan sangat tergantung dari beberapa persyaratan yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan LPSK. Tentunya dia datang dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian nantinya dinilai oleh LPSK, itu kewenangan penuh ada pada pimpinan LPSK. Tetapi kalau dia betul ingin menjadi justice kolaborator, artinya pelaku kejahatan yang ingin bekerja sama membuka tentang kejahatan itu, memberikan keterangan yang benar. Nah, ini bisa dilindungi karena dia menjadi posisinya saksi kunci. Ya. Nah, dengan dia ngomong, maka kejahatan ini akan terbongkar gitu. Itu insya Allah. Tapi saya nggak bisa menentukan bisa apa tidak. Ini hanya kewenangan ada pada pimpinan LPSK. Ya mudah-mudahan saja gitu. Mudah-mudahan bisa ya, Pak, ya. Lalu seandainya, Baradae ini memang diterima, Pak, sebagai justice kolaborator, apakah pasal yang dikenakan akan berubah atau masih tetap sama seperti yang kemarin 338 itu, Pak? Kalau dia ya, ini sekali lagi ya, analisa berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Iya, Karena saya ini bukan penyidik, saya tidak bisa menentukan bahwa harus seperti ini, tidak, gitu kan. Tapi berdasarkan pengalaman, saya selaku pernah jadi serse, berdasarkan pengalaman saya pernah sekolah polisi ya, tapi tidak termasuk pengalaman saya menjadi petani ya, jadi nggak masuk. Kan petani itu nggak ngerti kan. Ngerti saya kalau ini pupuknya pakai pupuk kandang, ini pupuknya pakai pupuk kimia, saya ngerti itu petani. Jadi begini, kalau dia memberikan keterangan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka Baradae yang pasal yang sudah disiapkan, kan sudah pasalnya itu kan 338, Yunto junto pasal 5556. 56, iya. Artinya di situ akan memberikan posisi kepada Baradae ini apakah dia sebagai pelaku atau membantu melakukan atau turut serta melakukan atau orang yang memberi janji, memberi hadiah dan sebagainya yang Iya, 56 kan. Tapi kalau 55 3 itu kemungkinannya di ayat 1. iya, Maka bisa berubah. Dia bukan pelaku utama, dia bisa menjadi membantu melakukan atau menjadi turut serta melakukan. Dan bisa juga berubah drastis. Misalnya apa? Dia diajak itu, dia membantu itu, dia ikut melakukan itu, bukan pada saat si siapa namanya Brigadir J, J ini masih hidup.
Iya, Tapi Brigadir J sudah sudah jadi meninggal. nyawa. Sudah jadi nyawa, sudah Sudah jadi jadi mayat. jenazah. Iya, Tak, udah jadi jenazah. Nah, kebingungan orang yang membunuh ini. Kamu akui aja, kamu yang nembak, kamu yang ini. Nah, tapi dia udah mati, nggak ada nyawanya lagi. iya, Maka dia kan nggak terlibat pembunuhan kan. Pasalnya pasal lain, bukan pembunuhan. Maka 338 nggak kena. Dia nggak bunuhnya. Kecuali ini belum meninggal. iya. Masih hidup, sehat. Atau sudah tergeletak tapi masih klepek, klepek, klepek. Kayak ikan gitu. Kayak ikan yang baru dipancing. Oh berarti masih nyawa. Masih ada nyawanya. Kemudian ditembak oleh dia. Nah, berarti dia ikut di dalam pembunuhan itu. Jadi gampang aja. Tinggal ini jenazah ini, dia bertemunya itu sudah jadi jenazah, dia ikut itu, atau ini masih hidup, atau ini masih mak klepek klepek itu bahasa Jawanya. Nah, bahasa Indonesia susah terjemahkan mak klepek itu apa gitu ya. Klepek itu ya masih Masih bergerak, ada gerak, gerakan berarti gitu ya, nyawanya Pak? masih ada. Tapi kalau udah ketemu jenazah, ya enggak, dia enggak pembunuhan. Karena manusia itu kan jenazahnya itu hanya, nyawanya itu hanya satu. Kalau sudah hilang, Iya. udah. Dia enggak ikut menghilangkan nyawa, tapi ikut pasal yang lain gitu. Ya, Berarti pasalnya juga akan bisa jadi berubah ya, Pak? ya berubah. Mhm. Kan masih penyidikan, bisa saja berubah. Dan penyidikan itu pasal yang diatur oleh penyidik tidak harus sesuai dengan laporan apa namanya laporan polisi, laporan dari pelapor atau laporan dari keluarga, tak harus. Kenapa? Karena kejahatan pembunuhan itu bukanlah delik aduan. Yang penting siapapun yang menemukan kejahatan itu dan polisi tahu kejahatan itu harus diproses. Ada atau tidak laporan. Karena ini kejahatan besar ini menghilangkan nyawa orang itu. Eh, Ya, berarti kalau begitu misalkan nanti si apa, Baradae ini memberikan pengakuan baru, laporan awal otomatis gugur, Pak? Atau Tidak, bagaimana? laporan Tidak. itu kan untuk pelengkapnya saja, tapi Iya, pasalnya mungkin polisi kan bisa saja menambahkan pasal. iya. Karena pasal yang diterapkan oleh penyidik itu apa namanya? Tidak harus tergantung dengan laporan, tapi tergantung bukti yang didapat atau alat bukti yang didapat. Nah, kalau alat buktinya menunjukkan bahwa dia kena pembunuhan berencana, dia masuk pasal 340. Tapi kalau dia tidak ikut di dalam merencanakan, hanya turut serta, maka dia kena pasal 338 menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh orang lain, tapi dia ya ikut-ikutan atau dia Mhm. disuruh saja ya ikut yuk bunuh dia gitu kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang merencanakan gitu. Nah, sebenarnya seberapa penting sih, Pak, pengakuannya, Baradae ini untuk, mengungkap kejadian yang sebenarnya atau dalang dari, tragedi itu, Pak? Jadi begini, pengakuan Baradae ini ada dua makna. Iya. Satu, kalau kita lihat dari konstruksi hukum pembuktian, maka posisi pengakuan itu dia berada di bawah. Dalam kekuatan pembuktian, alat bukti pengakuan itu bukan paling atas. Kenapa? Pengakuan bisa berubah-ubah. Mmm, Tetapi bagi penyidik, pengakuan ini sangat penting mmm, karena akan membuka pintu untuk mengetahui siapa pelaku yang lain dan pelaku yang lain ini sebagai apa? Apakah otaknya? Apakah sebagai apa namanya yang membayar atau apa? Jadi akan banyak cerita-cerita yang terungkap dengan pengakuan yang diberikan oleh Baradae ini kalau betul dia siap menjadi justice kolaborator dan membuka dengan sesungguhnya apa kejadian ini. Jadi dari segi nilai pembuktian, posisi pengakuan itu di sana, kemudian dari segi informasi ini sangat penting, tapi ingat juga pengakuan Baradae ini bisa disuit menjadi saksi, keterangan saksi, manakala mereka tidak satu berkas. iya. Jadi ada istilah di dalam penyidikan itu membuat berita acara itu berkas berita acara namanya split sync. Jadi di split
Satu kejadian ini, yang ini sebagai pelaku utama, yang ini sebagai turut serta, yang ini sebagai apa. Jadi Baradae ini menjadi saksi di dalam perkara yang ini. Nah, jadi dia bisa juga keterangan di posisinya perkaranya dia menjadi keterangan terdakwa, pengakuan dia ini. Di sini posisi dia menjadi keterangan ahli, begitu. Jadi nilainya tinggi. Nilai untuk pembuktian bagus, tinggi. Nilai untuk mengungkap bagi penyidik sebagai pintu masuk untuk ke menggiring siapa pelaku utamanya, siapa ini. Ini besar sekali manfaatnya. Iya. Lalu kalau, dari media yang, kita lihat ya, baik di elektronik maupun cetak ya, Pak, ada satu orang lagi saksi kunci, yaitu Ibu P itu, Pak. Nah, ini kalau bisa dibandingkan ini, antar 2 saksi kunci ini, yang mana yang kira-kira bisa menjawab, eee, mengungkap kasus ini, Pak? Tergantung keterangan yang diberikan. Karena Ibu P kan menurut yang kita baca gitu, menurut yang kita dengar di televisi, dia berada di lokasi Iya, saat terjadi apa namanya penembakan, pembunuhan ada di lokasi. iya, Berarti dia melihat peristiwa. Setidak-tidaknya kalau tidak melihat, dia mendengar peristiwa itu. Dia mendengar sendiri, dia melihat sendiri, walaupun dia tidak merasakan tembakan itu kan. Tapi dia tahu peristiwa itu, maka kesaksian Ibu P sangat penting. Nah, mmm, dibandingkan dengan kesaksian daripada Barada E, penting mana? Ya sama-sama penting. Barada E penting sekali gitu kan, bisa mengungkap ke sana ke sini. Nah, maka kita harap ibu ini bisa menjadi saksi, kemudian apa namanya Barada E bisa menjadi saksi. Tapi kan sekarang tersangkanya udah tambah, saya kalau dengar kemarin dibacakan ada lagi brigadir ya. Brigadir siapa sama supir ya kalau nggak salah. iya, Nah, tambah dua lagi. Saya kira dua tambah ini berdasarkan mungkin petunjuk daripada keterangan yang didapat dari Baradae gitu. Jadi bagus lah ini berkembang tiap hari gitu. Sehingga teka-teki yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat mulai terungkap, mulai terjawab, sehingga apa sih kejadian sebenarnya tidak lagi menjadi tanda tanya, tidak lagi menguras energi masyarakat Indonesia. lalu apabila kesaksian dari 2 saksi kunci ini berlawanan, bermasalah atau enggak, Pak? Akan bermasalah nggak? Atau malah makin mempersulit penyidikan? Ya, saya kira tidak bermasalah karena penyidik, jaksa penuntut, hakim sudah penuh pengalaman dan mereka ada cara untuk menilai mana sih keterangan yang benar, tentunya dikaitkan dengan alat bukti yang lain, mana yang bersesuaian, mana yang bertolak belakang yang tidak ada pendukung keterangan ini. Misal keterangan ini mengatakan saya tidak ada di lokasi, Iya, boleh saja. Tapi kan ini kan harus dibuktikan juga. Kalau ternyata mengatakan saya tidak di situ, tapi bukti dari apa namanya HP, iya. bukti daripada decoder, bukti dari alat bukti dari keterangan saksi dan lain mengatakan, oh dia begini. Saya tidak melakukan itu, boleh. Karena apa? Pengakuan ataupun keterangan terdakwa itu tidak mutlak. Yang paling tinggi itu adalah keterangan ahli, misalnya visum, terus hasil uji balistik, terus apa lagi? Ditambah keterangan saksi yang melihat di situ. Ditambah alat-alat bukti yang lain, maka orang yang tidak mengaku dan melakukan suatu perbuatan, manakala alat-alat buktinya cukup kuat atau kuat sekali, ditambah dengan keyakinan hakim, maka hakim menjatuhkan vonis gitu. Baik, pertanyaan terakhir, Pak, ini mungkin sekaligus kesimpulan ya. Berarti tanpa adanya seorang justice kolaborator, apakah peristiwa ini, bisa diungkap? Bahkan bisa, mengungkap juga pelaku-pelaku lainnya, Pak? Bisa, saya yakin penyidik bisa. Karena saya katakan apa? Peristiwa Duren 3 atau penembakan di rumah Sang Jenderal ini, tembakan di rumah Sang Jenderal ini tidak sulit dari segi peristiwanya. Mmm, Tapi dari segi
suasana yang mempengaruhi ini membuat sulit. Kalau peristiwanya ini kan pembunuhan, Iya. yang ngaku bunuh tanda petik ada, berkali-kali saya uraikan begitu. Mungkin bosan orang dengarnya. Jenazahnya ada, senjata apinya ada, pelurunya ada, segala macam ada, saksi ada. Jadi tanpa adanya justice kolaborator pun peristiwa ini sebenarnya gampang diungkap. Hanya Pak Mahfud katakan keadaan yang membuat ini sulit. Keadaannya itu apa? Ya mungkin karena ada hambatan psikologis. Tambah lagi Pak Mahfud bilang hambatan politis. Kalau Politis, hambatan ya. psikologis itu bisa dari segi kepangkatan, dari segi jabatan. Nah kalau hambatan politis itu ini eh, apa pengaruh politik? Ada nggak tekanan-tekanan politik di sini sehingga membuat penyidikan sulit? Nah, Polri itu di bawah koordinasi dan di bawah apa namanya pengawasan kalau masalah politik itu Komisi 3 DPR. Ya kita mungkin belum dengar ya. Apa Iya. saya nih karena di kebun Rasanya sebagai belum belum petani. kedengaran nih, Pak. Komisi 3 DPR katanya waktu pertama itu saya pernah dengar bahwa akan segera memanggil Kapolri untuk meminta keterangan tentang hal ini. Mungkin sudah ya? Atau belum? Belum muncul Ya, belum. di Mungkin ini. masih sibuk. Beliau-beliaunya masih sibuk tentang ya banyak sekali. Karena DPR kita tahu dia memikirkan itu bukan hanya tentang Polri saja, adalah keadaan seluruh Indonesia yang dipikir. Apalagi sebentar lagi mau pemilu gitu. Nah, mau pilpres. Tapi ini di bawah Komisi 3. Sebenarnya kalau Komisi 3 memanggil Kapolri, mengadakan rapat dengar pendapat, maka publik akan tahu gitu. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang langsung ditujukan kepada Kapolri pada saat sidang dengar pendapat gitu. Itu biasanya rutin dilakukan, apalagi ada masalah besar seperti ini. Oke, jadi artinya tanpa adanya justice kolaborator, perkara ini bisa diungkap. Sebentar lagi kan akan keluar hasil uji balistik. Ya. Sebentar lagi akan keluar juga walaupun 2 sampai 8 minggu hasil daripada otopsi kedua Kedua, yang iya. berupa visum et repertum. Dari visum et repertum, keterangan dari dokter forensik itu akan tahu apakah ini jenazah Brigadir J ini pada tubuhnya ada luka lain selain luka tembak. Sesuai dengan yang dikatakan oleh penasihat hukum keluarga Brigadir J. Iya. Kalau keluarga Brigadir J mengatakan ada berapa itu? 11 macam luka ya, 11 atau berapa itu. Tapi itu kan tidak cukup karena itu non apa namanya pro justisia. Tapi kalau pisem itu pro justisia. Ada benar apa enggak? Kalau ada benar luka selain luka tembak, maka ini akan mengungkap lain siapa yang melukai ini. Dan juga dari dokter forensik bisa mengetahui jarak tembakan ini jauh apa tidak. Kemudian bisa juga diketahui apakah matinya ini karena ditembak atau mati dulu baru ditembak. Nah, ini akan menimbulkan banyak sekali hal-hal yang perlu dijawab dan jawabannya ada pada hasil otopsi tahap kedua. Dan ini akan membawa penyidik untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya itu apa sih? Terjawab semua nanti, insya Allah. Baiklah Pak, jadi nampaknya memang kita tetap harus menunggu karena kalau kita boleh hitung harinya, hari ini 8 ya, tanggal 8. 8, berarti genap 1 bulan ya Pak Ya, sejak kejadian itu. 31 hari. Gitu. Iya, tapi untuk menunggu hasil visum et repertum atau hasil otopsi kedua itu masih ada beberapa waktu lagi ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti dalam sisa waktu ini tim segera bisa merangkum semuanya, lalu pengakuan dari Baradae yang sesungguhnya ya Pak, pengakuan yang sesungguhnya bisa segera diungkap ya Pak ya. Insya Allah. Dan Baradae sudah mulai, kalau di keterangan itu kan dia tidak tertekan lagi, sudah Iya. plong. Mungkin dia sudah mulai berpikir, wah saya kalau ngaku ya mati sendiri gitu. Jadi demikianlah apa yang bisa saya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan dari Mbak Devi.
Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, ya iseng-iseng ya, Pak, ya, di beberapa komen ada yang tanya, "Siapa sih, Pak, yang wawancara ya?" Kalau boleh saya numpang Iya, memperkenalkan diri, nama silakan. saya Devi. Ya, itu saja sudah cukup. Oke, ya biar nggak tanda tanya. Nanti kan penembakan di sana misterius, nanti wawancaranya misterius juga. Orang dari mana ini gitu ya, Pak, ya. Baik, terima kasih untuk Hmm, waktunya, Pak, hari ini. Semoga sehat selalu dan kita tetap, menunggu hasil dari, penyelidikan ini ya, Pak, ya. Baik, Baik. terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.